Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rapli Arisana Saipudin dari 10 MIPA 5. Sekarang mari kita mulai dari Kerajaan Pajajaran. Kerajaan Pajajaran atau Kerajaan Sunda merupakan kerajaan Hindu yang terletak di Parahyangan Sunda. Kerajaan Pajajaran dibangun pada tahun 923 Masehi oleh Sri Jaya Bupati, seperti yang ada pada sebuah prasasti Sanghyang Tepak, kurang lebih pada 1030 Masehi, berlokasi di Kampung Pancalikan. Peninggalan Pajajaran ada Prasasti Cikapundung, Prasasti Pasir Datar, Prasasti Hulu Daya, Prasasti Perjanjian Sunda Portugis, Prasasti Ulu Belu, Prasasti Kebun Kopi II, dan situs Karangkamulian. Kejayaan. Masa kejayaan Pajajaran terjadi pada saat Sri Baduga Maharaja menduduki singgasana raja. Berbagai pembangunan fisik dilakukan untuk memudahkan kehidupan kerajaan dan rakyat. Ada bukti masa kejayaan kerajaan Pajajaran. Contohnya, pembangunan fisik, ada pembangunan di bidang militer, administrasi pemerintahan, dan juga keagamaan. Sedangkan keruntuhan Pajajaran terjadi pada 1579 Masehi akibat serangan dari Kesultanan Banten, anak kerajaan dari Kerajaan Demak di Jawa Tengah, ditandai dengan pemboyongan Palangkas Sriman Sriwicana atau singgasana raja dari Pakuan Pajajaran ke Keraton Surosowan di Banten oleh Maulana Yusuf. Berakhirnya masa kerajaan ini adalah akhir dari kekuasaan Hindu di Parahyangan. Oke, setelah dari kerajaan Pajajaran kita beralih ke kerajaan Majapahit. Majapahit adalah kerajaan besar di Pulau Jawa, berpusat di Jawa Timur, Indonesia. Berdiri sekitar tahun 1923 Masehi hingga 1500 Masehi dan menguasai sebagian besar wilayah Nusantara. Letak dan lokasi kerajaan Majapahit berawal dari sebuah desa kecil di kawasan hutan tarik ini. Peninggalan dari kerajaan Majapahit ada situs Trowulan, Candi Sukuh, Candi Jabung, Gapura Bajang Ratu, Candi Tigus di Majapahit, Candi Surawana, dan Candi Cetok. Kejayaan kerajaan Majapahit berada di masa Raja Hayam Wuruk pada abad ke-14 bersama dengan Patih Gajah Mada. Sayangnya setelah Hayam Wuruk wafat, kejayaan Majapahit mulai memudar. Sedangkan mengenai keruntuhannya, banyak pendapat mengatakan bahwa Majapahit telah runtuh sejak tahun 1478 ketika Rana Wijaya menjadi raja, namun tetap berkedudukan di Keling Kahuripan atau Kediri. N.J. Krom berpendapat bahwa Wangsa Girinda adalah keluarga baru dari Kediri yang merebut Majapahit dari Wangsa Rajasa. Nah, setelah dari kerajaan Majapahit, kita beralih ke kerajaan Singosari. Oke, kerajaan Singosari. Kerajaan Singosari adalah kerajaan yang didirikan oleh Kenarok pada tahun 1222 Masehi. Kerajaan ini beribu kota di Tumapel yang terletak di kawasan bernama Kutaraja. Pada awalnya, Tumapel hanyalah sebuah wilayah kabupaten yang berada di bawah kekuasaan kerajaan Kediri dengan bupati atau akuhu bernama Tunggul Amatung. Peninggalan kerajaan Singosari ada Candi Singasari, Candi Jago, Candi Kida, Candi Sumbersawan, Candi Jawi, dan Arca Dwarapala. Kejayaan Singosari berada pada masa kepemimpinan Kartanegara yang sekaligus menjadi raja terbesar dalam sejarah kerajaan. Beliau mengirim pasukan ekspedisi Pamalayu untuk membuat Sumatera sebagai benteng pertahanan. Kemudian pada tahun 1284 beliau juga mengadakan ekspedisi untuk melakukan Bali. Keruntuhan kerajaan Singosari adalah akibat dari sibuknya mengirim angkatan perang keluar Jawa serta pemberontakan Jaya Katuang dan berhasil membunuh Raja Kartanegara. Jaya Katuang kemudian membangun ibu kota Kediri atau yang sekarang disebut Kediri. Sekarang kita lanjut ke kerajaan Sriwijaya. Kerajaan Sriwijaya merupakan kerajaan Buddha yang berdiri pada abad ke-7. Kerajaan Sriwijaya adalah salah satu kerajaan yang kuat di Pulau Sumatera. Nama Sriwijaya berasal dari bahasa Sanskerta berupa Sri yang artinya bercahaya dan Wijaya artinya kemenangan. Peninggalan kerajaan Sriwijaya ada Prasasti Kota Kafur,
Prasasti Kedukan Bukit, Prasasti Telaga Batu, Prasasti Talang Tuo, Prasasti Ligor, Prasasti Palas Pasemah, Prasasti Karang Birahi. Kejayaannya adalah ketika Sriwijaya menjadi pengendali rute perdagangan lokal waktu itu. Seluruh kapal yang lewat akan dikenakan bea cukai. Mereka juga berhasil mengumpulkan kekayaan mereka dari gudang perdagangan serta melalui jasa pelabuhan. Keruntuhan Sriwijaya terjadi pada tahun 1007 sampai 1023 Masehi, bermula ketika Raja Rayanda Chola sebagai penguasa kerajaan Chola Mandala berhasil menyerang Sriwijaya dan berhasil merebut bandar-bandar kota Sriwijaya. Oke, sekarang kita beralih ke Kerajaan Tarumanegara. Kerajaan Tarumanegara merupakan salah satu kerajaan tertua di Indonesia setelah Kerajaan Kutai. Kerajaan ini diperkirakan berdiri pada abad 4-7 Masehi. Berdasarkan naskah Wangsakerta, kerajaan ini didirikan oleh Jaya Singawarman yang datang dari India setelah kalah berperang di sana. Peninggalan prasasti Kerajaan Tarumanegara, Prasasti Tladeuteun, Prasasti Jambu, Prasasti Pasir Awi, Prasasti Muara Cinten, Prasasti Lebak, dan Prasasti Tugu serta Situs Pasir Angin. Kejayaannya Tarumanegara pada saat di bawah pimpinan Punawarman. Pada masa kepemimpinan pemerintahan Punawarman, kekuasaan Tarumanegara diperluas. Luas kekuasaan Tarumanegara hampir sama dengan luas daerah Jawa Barat sekarang. Selain itu, Punawarman juga menyusun undang-undang kerajaan, peraturan angkatan perang, strategi dan siasat perang, serta pustaka-pustaka lainnya. Keruntuhan Tarumanegara terjadi pada tahun 669. Tolomo tidak pernah mengirimkan utusannya lagi ke sana. Kemungkinan besar alasannya adalah karena Tarumanegara telah runtuh. Ditemukan pula dalam prasasti Kota Kapur peninggalan Sriwijaya bahwa mereka telah mendudukan bumi Jawa yang sebelumnya tidak mau tunduk. Pada akhirnya, tetap saja keruntuhan kerajaan ini belum bisa dipastikan. Oke, sekarang kita beralih ke Kerajaan Bali. Kerajaan Bali sendiri berdiri pada sekitar abad ke-8 sehingga abad ke-14 dan berpusat di Pejeng atau Bedulu, Gianyar, Bali. Banyak cerita yang menyebutkan bahwa konon katanya kerajaan ini dipimpin oleh suatu kelompok bangsawan dengan pimpinan yang dikenal dengan nama Dinasti Warmadewa dengan Sri Kesari Warmadewa. Peninggalannya ada Prasasti Bianjong, Prasasti Panglapuan, Prasasti Gunung Panulisan, Prasasti peninggalan anak bungsu, Candi Padas di Gunung Kawi, Pura Agung Besaki, Candi Mangening, dan Candi Wasan. Kejayaannya ada pada pemerintahan Darmodayana. Kerajaan Bali mengalami puncak kejayaan. Pada masa kepemimpinan itu, kekuatan kerajaan juga diperkuat atas perkawinan antara Dharma Udayana dan Mahendra Datta, putri dari seorang raja Mutaka Wangsa Wardana yang berasal dari Jawa Timur. Jadi mereka bersatu. Dan keruntuhan kerajaan Bali adalah akibat siasat yang dilakukan oleh Pati Gajah Mada yang pada saat itu menjalankan misinya untuk memperluas wilayah ekspansinya ke Nusantara. Oke, sekarang kita ke Kerajaan Kalingga. Kerajaan Kalingga atau Keling adalah kerajaan di Jawa Tengah, bagian tengah yang sempat dipimpin oleh seorang wanita Ratu Sima yang digambarkan sebagai pemimpin wanita yang tegas dan taat terhadap peraturan yang berlaku. Di kerajaan tersebut terkadang juga disebut Kerajaan Holing. Oke. Peninggalan ada Prasasti Tukmas, Prasasti Sojomerto, Candi Angin, Candi Gubras, dan juga situs Puncak Sangga Likur. Kejayaan masa kejayaan Kalingga terjadi kala dipimpin oleh Ratu Sima sejak 674 hingga 732 Masehi. Kejujuran dan keadilan sangat dijunjung tinggi. Penerapan juga sangat tegas dan tidak pandang bulu. Misalnya, pemerintah akan memotong tangan siapa saja jika memang telah terbukti mencuri. Dan juga keruntuhannya kemungkinan diruntuhkan oleh Kerajaan Sriwijaya. Serangan Sriwijaya memaksa pemerintahan Kalingga untuk mundur hingga ke pedalaman Jawa bagian tengah atau bahkan Jawa bagian timur sekitar pada tahun 742 sampai 755 Masehi. Dan sekarang kita ke kerajaan terakhir yaitu Kerajaan Kutai. Kerajaan Kutai adalah kerajaan bercorak Hindu yang terletak di Muara Kaman atau di Kalimantan Timur. Ya, dan peninggalan Kerajaan Kutai ada Ketopong Sultan,
Kalung Unca, Kalung Ciwa, Pedang Sultan Kutai, dan masih banyak lagi. Kejayaannya pada saat Mula Warman menjadi raja, ditandai dengan prasasti Yupa di Muara Kaman. Berikut ini beberapa kejayaan Kutai di beberapa bidang, yaitu politik, ekonomi, agama, dan sosial budaya. Keruntuhannya hancur ketika Maharaja Dharma Setia gugur saat perang. Beliau ditaklukkan oleh Raja Aji Pangeran Anum Panji Mendap atau Kutai Kertanegara ke-13. Hingga tewasnya raja terakhir dalam peperangan menjadi penanda bahwa kerajaan ini telah runtuh dan digantikan oleh kerajaan lain. Ya, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.